perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang insya Allah kita sudah merdeka selama 78 tahun ya. Tapi meskipun penting untuk kita coba maknai atau kita coba hayati apakah 78 tahun kita merdeka dari penjajahan Belanda, yang mana Belanda menjajah Indonesia selama berapa? 3 abad setengah atau 350 tahun. Itu penjajahan secara fisik ya. Tapi konteks penjajahan dalam konteks modern ini, penjajahan sudah tidak penjajahan dalam arti kolonialisasi, tapi penjajahan apa Pak? Pemikiran, materi atau ekonomi dan seterusnya. Tapi intinya terlepas dari itu, kita sudah memasuki hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Ada sebuah pertanyaan yang penting untuk kita coba jawab dan kita berikan data ya. Yang selama ini Muhammadiyah itu terkesan ya, ada sebagian asumsi, tentu ya sekedar asumsi tidak berdasarkan data, seolah-olah Muhammadiyah itu tidak berkontribusi kepada kemerdekaan Republik Indonesia, atau mungkin ada beberapa pihak yang menyoal tentang loyalitas Muhammadiyah terhadap apa? NKRI, karena kita jarang mengucapkan apa Pak? NKRI harga mati gitu. Nah, kalau kita lihat Muhammadiyah sejak awal itu sudah concern dalam upaya bagaimana merealisasikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Diawali dari founding fathers atau bapak pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah mempelopori berdirinya sekolah sebagai center of education, pusat pendidikan. Yang unik dari kontribusi Mbah Yai Ahmad Dahlan ini, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika itu menghadapi dua model atau sistem pendidikan. Ada model sistem pendidikan gaya barat yang kurikulumnya sudah maju, juga ada apa Pak, bangku, ada papan tulis, muridnya pakai seragam dan seterusnya. Artinya ketika itu menunjukkan sekolah yang sudah gaya modern. Tapi di sisi yang lain ada model sekolah tradisional atau pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama, tidak mengajarkan ilmu umum. Dan ketika itu sekolah pakai bangku, pakai papan tulis itu diharamkan. Orang pakai dasi, pakai apa? Jas itu diharamkan, karena itu dianggap tasabbuh, menyerupai gaya hidup apa? Kolonialis. Karena hadis Nabi apa? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai lifestyle atau gaya hidup sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan itu unik gitu. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan, meskipun Mbah Yai Ahmad Dahlan itu pendidikannya cukup tradisional Pak, sebagaimana layaknya ulama di Nusantara ini kan, pendidikan pesantren kemudian meneruskan pendidikan di Timur Tengah atau di Mekah. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan itu terbuka terhadap pemikiran-pemikiran pembaruan Islam yang ketika itu dipelopori oleh 3 serangkai yang ada di Mesir itu, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Ustadz Muhammad Abduh, dan Syekh Rosid Ridho. Ini Harakah Islamiyah atau gerakan pembaruan dalam dunia Islam. Dan sehingga ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia, beliau tidak alergi terhadap Belanda, atau dalam konteks ini sistem pendidikan
Belanda. Nah, sehingga sistem pendidikan Belanda ini diadopsi oleh Mbah Ahmad Dahlan. Hanya saja ketika itu model sekolah pendidikan barat ini diberikan materi-materi keagamaan itu. Nah, sehingga ini kontribusi Mbah Ahmad Dahlan dalam dunia apa? Pendidikan gitu. Kita boleh mengacu pada model pendidikan Belanda yang lebih modern, tetapi tetap ada pendidikan agama dalam sekolah. Nah, kemudian sekolah Muhammadiyah berkembang sampai sekarang Pak atau Bu ya. Apalagi Muhammadiyah sekarang sudah punya apa? Sekolah di Australia. Kemudian baru saja kemarin apa? Meresmikan Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Artinya ini bukti bahwasanya Muhammadiyah cukup berkontribusi di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian ketika perang kemerdekaan itu juga banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terlibat. Yang terkenal yaitu apa? Jenderal Sudirman. Ini kader HW terbaik, Hizbul Wathan. Kata Hizbul Wathan itu sebenarnya sudah mengindikasikan adanya spirit nasionalisme dalam Muhammadiyah. Ketika itu Mbah Ahmad Dahlan melihat kepanduan Barat ketika beliau berkunjung di Keraton Surakarta, beliau berpikir kalau di Muhammadiyah itu perlu untuk mendirikan sebuah kepanduan. Kemudian lahir kepanduan Muhammadiyah dengan nama Hizbul Wathan. Hizb itu kelompok, Wathan itu tanah air. Dari katanya saja itu sudah menunjukkan ada spirit nasionalisme yang ingin dibangun oleh Muhammadiyah. Maka di antara tokohnya adalah Jenderal Sudirman. Kemudian ini menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia yang pertama. Ini menunjukkan Muhammadiyah juga andil dalam perang kemerdekaan. Bahkan Kiai Haji Fakhruddin itu salah satu muridnya Mbah Ahmad Dahlan ya. Ketika berpidato di depan para kepanduan Hizbul Wathan, beliau memberikan semangat kalau tongkat yang dipanggul oleh anak muda yang ikut di Hizbul Wathan itu suatu saat akan menjadi bedil atau menjadi senapan. Ini menunjukkan kalau Muhammadiyah juga berkontribusi dalam perang kemerdekaan. Di samping tokoh yang lain Pak, misalnya Kasman Singodumejo, ini juga beliau sangat aktif sehingga lahir Sumpah Pemuda. Nah, kemudian ketika bangsa kita itu mempersiapkan kemerdekaan, kalau negara itu merdeka Pak kan harus punya undang-undang, punya falsafah negara. Maka ketika itu dirumuskanlah Pancasila. Ketika bangsa ini merumuskan Pancasila sebagai ideologi negara kita, tokoh Muhammadiyah juga terlibat, yaitu misalnya Kiai Haji Kusumo. Ini terlibat dalam mencetuskan Pancasila. Bahkan salah satu tokoh Muhammadiyah yaitu Abdul Qahar Muzakir Pak, ini masuk di BPUPKI yang ketiga itu tugasnya diantaranya merumuskan Pancasila. Demikian juga ketika ada desakan dari Indonesia Timur Pak yang meminta di Pancasila, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Dulu ada 7 kata dalam Piagam Jakarta, dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ketika itu Indonesia Timur itu tidak sepakat meminta 7 kata dalam Piagam Jakarta ini kan dihapus. Ketika bangsa kita Pak lagi susah-susahnya atau mencoba merumuskan sebuah falsafah negara, dan sebenarnya Piagam Jakarta ini kan cukup mengakomodir keinginan umat Islam, tetapi ternyata
Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, agamanya tidak satu gitu. Sehingga warga Indonesia yang berasal dari Indonesia Timur itu tidak terima. Nah, tokoh-tokoh Islam di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Qahar Muzakir dari tokoh Muhammadiyah itu rela ketika 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dicabut, Pak. Padahal sebenarnya ini cukup mengakomodir keinginan atau aspirasi umat Islam untuk menjalankan syariat, tapi demi sebuah kemaslahatan yang lebih besar dengan fakta bahwasanya di Indonesia ada agama-agama selain agama Islam, maka tokoh-tokoh kita di antaranya Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Qahar Muzakir itu rela untuk mencabut 7 kata dalam Piagam Jakarta. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya ketika Muhammadiyah sering disoal, Pak, tentang sebenarnya bagaimana perspektif Muhammadiyah dalam melihat negara kita yang falsafah negaranya adalah Pancasila, atau bagaimana perspektif Muhammadiyah terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika itu pernah diusung di Muktamar Muhammadiyah 1995 di Makassar tentang ijtihad politik Muhammadiyah. Ketika itu melahirkan sebuah ijtihad politik Muhammadiyah yang bahwasanya dalam pandangan Muhammadiyah NKRI dengan falsafah negaranya yaitu Pancasila itu disebut Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi itu negara perjanjian. Ini beda dengan Darul Sulhi. Kalau Darul Sulhi itu negara perdamaian, menunjukkan ada sebuah konflik yang dialami oleh bangsa ini. Tapi di Indonesia itu karena tidak ada konflik maka disebut Darul Ahdi, negara perjanjian, wasyahadah dan persaksian. Ini ijtihad politik Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah sangat loyal terhadap kita berbangsa dan bernegara di bawah payung NKRI dengan falsafah negaranya Pancasila dan UUD 1945. Ini menunjukkan bahwasanya Muhammadiyah cukup loyal dalam membangun bangsa kita, Pak. Itu yang meskipun sekarang kan sering seolah-olah Muhammadiyah diragukan loyalitasnya karena kita tidak pernah menggunakan yel-yel NKRI harga mati. Tapi kan kita yang penting bukti, bukan sekedar klaim. Itu bagi Muhammadiyah semacam itu ya. Oke.